Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk anak-anakku kelas 8 yang sudah naik dengan mendapatkan nilai yang terbaik. Meskipun kita nanti satu semester ini melaksanakan pembelajaran secara daring, saya harap materi-materi bahasa Indonesia yang nantinya saya akan berikan akan tersampaikan dengan baik, dan kalian pun juga saya harap paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Baik anak-anakku, di dalam satu semester ini tahun ajaran 2021 semester ganjil, kalian akan mempelajari 5 bab atau 5 teks. Yang pertama yaitu ada teks berita, dan yang kedua ada teks iklan, poster, dan slogan. Yang ketiga ada teks eksposisi, dan yang keempat adalah puisi, dan yang terakhir adalah teks eksplanasi. Nah, kelima bab atau kelima teks ini akan kalian pelajari di dalam satu semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Anak-anakku, saya mengucapkan agar kalian tetap semangat, tetap antusias dalam mengerjakan pembelajaran secara daring, dan tetap jaga kesehatan. Baik, nanti dalam satu semester kita akan mempelajari yang pertama yaitu teks berita. Nah, kira-kira apa sih teks berita itu? Nah, baik, untuk KD dalam satu bab kalian nanti akan mendapatkan materi tentang teks berita, yaitu baik tentang pengertian teks berita, kemudian unsur teks berita yang biasa disebut dengan adiksimba atau 5W1H, dan yang KD 3.2 yaitu mengenai struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, untuk KD 4.1 materi yang kalian dapatkan nanti mencakup meringkas atau menyimpulkan isi berita, kemudian mencari pokok-pokok yang ada di dalam berita tersebut. Nah, untuk KD 4.2 yaitu meringkas berita dan mencari poin-poin yang penting di dalam suatu teks berita. Baik itu anak-anakku, kira-kira materi dalam satu teks yaitu teks berita, nanti kalian akan mendapatkan materi-materi yang sudah saya tampilkan di layar video kalian atau layar handphone kalian masing-masing. Bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teks berita. Kira-kira berita sendiri itu seperti apa? Nah, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Jadi berita sendiri itu adalah cerita anak-anakku yang menceritakan suatu kejadian yang saat ini sedang terjadi dan banyak dibicarakan oleh masyarakat. Nah, kemudian definisi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, kalau teks berita yaitu adalah suatu teks yang melaporkan, berarti teks berita adalah berupa teks yang melaporkan kejadian atau memberikan suatu informasi terkait peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi saat ini. Bahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri teks berita. Nah, teks berita ini ditulis secara fakta atau sering disebut faktual. Jadi benar-benar ditulis berdasarkan fakta yang terjadi. Yang kedua, ditulis berdasarkan apa yang sedang terjadi atau aktual.
Jadi ditulis di mana peristiwa tersebut sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat atau sedang terjadi. Nah, yang ketiga, bisa diterima oleh semua masyarakat. Artinya secara objektif dan tidak menyudutkan salah satu pihak. Yang keempat, ditulis secara jelas dan menarik supaya semua orang bisa memahami. Yang kelima yaitu kalimat yang digunakan yaitu sederhana dan mudah dipahami. Yang keenam yaitu ditulis secara sistematis sesuai struktur berita, sehingga suatu teks berita yang dihasilkan bisa runtut dan mudah dipahami oleh masyarakat atau pembaca yang sedang membaca berita tersebut. Nah, bahasan yang ketiga mengenai unsur-unsur pembangun teks berita. Nah, di sini ada singkatan Adiksimba atau sering disebut dengan 5W1H. Nah, kira-kira apa saja sih Adiksimba ini? Yang pertama itu terdiri dari apa. Yang kedua, di mana. Yang ketiga, kapan. Yang keempat, siapa. Yang kelima, mengapa, dan yang terakhir adalah bagaimana. Nah, keenam unsur ini yaitu adalah pembangun suatu teks berita. Misalkan, apa yang sedang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, dan bagaimana solusi mengatasi peristiwa yang sedang terjadi. Nah, keenam pertanyaan itu harus ada di dalam teks berita. Jawabannya harus ada di dalam suatu teks berita. Jadi di dalam teks berita harus ada lokasi di mana peristiwa terjadi, kapan terjadinya peristiwa itu terjadi, siapa yang dibicarakan dalam teks tersebut, dan lain sebagainya. Jadi, keenam unsur ini harus wajib ada di suatu teks. Baik anak-anakku, setelah kalian mengerti apa itu berita dan apa itu teks berita, baik dari unsur pembangun teks berita yaitu Adiksimba, kini saatnya kalian melakukan evaluasi di mana kalian bisa mencari contoh teks berita singkat saja, boleh dari berbagai sumber seperti internet, koran, radio, atau majalah. Nah, kemudian kalian boleh salin berita tersebut di buku catatan kalian. Nah, jika kalian menemukannya di koran atau majalah, kalian boleh memotong teks berita yang sudah kalian pilih, kemudian kalian tempelkan di buku catatan kalian. Nah, oh iya anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk mencatat materi hari ini di buku catatan bahasa Indonesia kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas bahasa Indonesia. Assalamualaikum.